Hadirin peserta upacara yang kami hormati, mohon perhatiannya, acara segera dimulai. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan ahlan wa sahlan di yayasan kami tercinta, Yayasan Nurul Yakin, Lembung Barat, Lenteng, Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ketua Yayasan Nurul Yakin, yang kami takzimi pengasuh beserta Majelis Keluarga Pondok Pesantren Nurul Yakin, yang terhormat pengawas dan seluruh kepala sekolah RI dan FRA dan MA sekecamatan Lenteng, tak lupa peserta upacara yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Hari ini merupakan momen penting untuk mengenang jasa para pahlawan dan menyuguhkan kembali semangat nasionalisme dan membangun bangsa Indonesia. Demi kelancaran acara, dimohon kepada seluruh peserta upacara untuk mematikan atau mengatur ponsel ke mode hening. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan bangga terhadap Kementerian Agama, marilah kita simak sebuah lagu yang berjudul Berkibarlah Benderaku dan Mars Kemenang oleh tim paduan suara Nurul Yakin. Kepada Saudari Junaida, kami persilakan untuk memandu.
terima kasih kami sampaikan. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, perlu kami sampaikan pada upacara hari ini bertindak sebagai Inspektur Upacara Bapak Didik Nurhadi MPDI Jabatan Pengawas RA dan MI Sekecamatan Lenteng, Komandan Upacara Iskandar SPD Jabatan Waka Kesiswaan, petugas pembawa bendera merah putih Hefni SPD Jabatan Tata Usaha, petugas pengantar bendera merah putih Sirojudin SAG Jabatan Guru Kelas, petugas pembawa teks Pancasila Jalaluddin SPDI Jabatan Waka Kurikulum, petugas pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Muhammad Haikal Somadani Jabatan Guru Kelas, petugas pembaca teks proklamasi Hamdi Mustafa SPDI Jabatan Waka Humas, petugas dirijen Junaida Jabatan Guru Kelas, petugas pembaca doa Waris Effendi SPDI Jabatan Guru Kelas, petugas korsik Ainur Rohman DKK. Terakhir, saya pribadi R. Aisyah sebagai Master of Ceremony mohon izin untuk memandu jalannya upacara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Seluruhnya kepada Komandan Upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin pasukan kepada Komandan Upacara. Lapor! KKM dan KKG siap mengikuti upacara. Lapor, MTS dan SMA Putra siap mengikuti upacara. Lapor, MI Putri siap mengikuti upacara. Lapor, MTS dan SMA Putri siap mengikuti upacara.
Lapor, KKRA dan KKGRA siap mengikuti upacara. Laporan selesai. Semua laporan kami terima. Kembali ke tempat. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya sambil lari. Siap! Gerak! Penghormatan umum dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya.
Tanda bendera merah putih. Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat Inspektur Upacara peserta diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana qurra wa ja'alal imana wal watana nura wa alhamal ulama'a wasyurafa'a sabran wa nasra wasqata an hadha sabi zulman wa qahra nahmadu hamdan yuwafi ni'amahu wa yatfa'u ni'amah wa nashhadu an la ilaha illallah malikul qahhar wa rabbul ghaffar wa nashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh al-qahidul ladzi bassa fil qulubi imanan wa hubban wa ahya fil ummati izzan wa majdan hatta yarisallahu al-ardha wa man 'alayha. Shalawatu rabbana wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahyam ma damatil hurufu wa ta'aqabal lailu wan nahar. Amma ba'd. Yang terhormat pengawas pendamping RAMI Kecamatan Lenteng, yang kami hormati Ketua Yayasan dan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yakin, Ketua KKRA, KKMI, KKGRA dan KKGMI yang saya hormati, Kepala Madrasah, Guru Madrasah, dan peserta upacara yang berbahagia. Segala puji dan segenap syukur mari kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan kita dan bangsa ini berupa kekuatan iman dan nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita raih 80 tahun lalu bukan semata hasil kekuatan senjata, melainkan buah dari doa yang dilangitkan para ulama, jerih payah para pejuang dan pahlawan, tentunya berkat rahmat dan ridho dari Allah Azza wa Jalla yang telah menuntun langkah besar bangsa ini menuju kebebasan dan kemerdekaan. Mari rasa syukur ini kita jadikan pengikat antara keyakinan kepada Sang Pencipta dan kecintaan kepada tanah air. Di bawah naungan putih yang berkibar pada hari ini, kita sadari bahwa kemerdekaan adalah amanah, bukan hanya sekedar kebanggaan. Amanah untuk menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan dengan karya yang bermanfaat. Karena itu, rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla harus terwujud dalam semangat nasionalisme yang berlandaskan iman, bekerja ikhlas, belajar sungguh-sungguh, serta menjaga persaudaraan sebagai satu bangsa Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, hari ini kita memperingati 80 tahun usia kemerdekaan
kemerdekaan bangsa Indonesia. 80 tahun yang lalu, tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta telah membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dalam perjalanan panjang bangsa ini, sejarah telah mencatat bagaimana peran penting ulama, terutama dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Adalah beliau, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, yang lebih dikenal dengan Habib Ali Kuitang, adalah ulama yang ditemui oleh Insinyur Soekarno untuk dimintai pendapat kapan waktu yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Habib Ali Kuitang memberi arahan kepada Insinyur Soekarno pada saat itu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tepat pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Hari Jumat itu adalah penghulu segala hari. Hari Jumat adalah hari penuh berkah. Maka keberkahan itu terus mengalir sampai saat ini dan terus sepanjang Indonesia merdeka. Tidak hanya itu, Habib Idrus Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah, juga memberikan sumbangsi besar bagi kedaulatan dan kemerdekaan bangsa ini. Beliaulah yang mengusulkan agar bendera kebangsaan kita berwarna merah dan putih. Usulan ini disampaikan oleh Hadaratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sederhana, namun maknanya sangat dalam. Keberanian yang lahir dari hati yang suci. Kemudian, siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama? Beliau tidak hanya mendirikan organisasi besar, tapi juga menggerakkan umat untuk bersatu mendukung perjuangan kemerdekaan. Kita bangsa ini terancam oleh agresi militer Belanda, maka beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bersama para ulama negeri ini menyerukan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan jihad ini mengobarkan api semangat perjuangan hingga memutuskan pertempuran heroik 10 November di Surabaya. Kullu waton minal iman. Hadirin sekalian yang berbahagia, selain itu, mari kita ingat pula perjuangan ulama-ulama lain di berbagai daerah bangsa ini. Ada Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan sekaligus tokoh santri. Perang Diponegoro yang meletus pada tahun 1825 sampai 1830 bukan hanya perang melawan Belanda, tapi juga perang membela agama, bangsa, dan martabat kita. Diponegoro bergerak dengan semangat keislaman, mengobarkan jihad melawan penjajah. Perang ini memang menelan korban yang sangat besar, tetapi ketahuilah, pada saat itu VOC sampai mengalami kerugian besar terdiri utang. Ada pula Tuanku Imam Bonjol, ulama besar dari negeri Minangkabau. Beliau memimpin perang Badri dari tahun 1803 sampai 1807. Berawal dari gerakan pembaruan Islam melawan kemaksiatan yang kemudian berlanjut menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda. Di
Imam Bonjol mengajarkan kita bahwa jihad hanya sekedar mengangkat senjata, tetapi perjuangan mempertahankan akidah, martabat, dan harga diri umat. Hadirin yang saya hormati, ulama-ulama kita bukan hanya pejuang di umat, tapi juga pemersatu bangsa. Mereka mengajarkan pentingnya persaudaraan, persatuan, dan pengorbanan. Mereka memahami bahwa bangsa yang besar tidak akan pernah lahir tanpa pengorbanan. Kalimat-kalimat jihad bukan hanya sekedar seruan perang, tetapi yang lebih penting, terutama pada saat ini, adalah seruan untuk menjaga akhlak, semangat belajar, bekerja keras, serta menegakkan keadilan. Ulama membimbing rakyat agar perjuangan bukan semata-mata untuk berkuasa, tetapi untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita telah hidup di zaman merdeka. Kita tidak lagi dituntut untuk mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi kita menghadapi tantangan lain yang lebih besar, yaitu kemiskinan, kebodohan, perpecahan, pemerataan kesejahteraan, serta hantaman kemajuan teknologi informasi yang telah menusuk ke ruang privat kita. Maka tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan para ulama dan pahlawan. Jika mereka dulu berperang dengan bambu runcing, maka hari ini kita harus berjuang dengan ilmu dan kreativitas, dengan karya, dengan adab dan akhlak mulia. Jika dulu para pahlawan bertempur melawan penjajah, maka hari ini kita bertempur melawan kebodohan, kemalasan, dan perpecahan. Sebagai generasi penerus, sebagai santri yang selalu menunjukkan rasa hormat dan takzim kepada para ulama, terutama para ulama pejuang bangsa ini, marilah kita teladani, kita pupuk keberanian Pangeran Diponegoro, kita patri keikhlasan Tuanku Imam Bonjol, kita teguhkan kebijaksanaan Habib Ali Wida, kita tiru visi Habib Idrus Al-Jufri, serta kita takzimi dan kita teladani ketegasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadirin yang saya muliakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Ulama adalah bagian dari pahlawan itu. Mereka telah menuliskan sejarah dengan darah, air mata, dan doa. Marilah pada peringatan HUT RI ke-80 ini, kita tidak hanya mengenang, tetapi lebih dari itu, kita wajib meneladani. Kita isi kemerdekaan ini dengan belajar sungguh-sungguh, bekerja ikhlas, menjaga persatuan, dan menegakkan nilai-nilai agama serta kebangsaan semampu dan sekuat yang kita bisa. Dengan semangat itulah, insya Allah bangsa Indonesia ini akan terus berdiri tegak, jaya, dan bermartabat di masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu nasional.
bacaan doa. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 selesai dilaksanakan. Bubarkan. Penghormatan umum. Para Inspektur Upacara, hormat! Good! Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar lomba. Daftar juara lomba video pembelajaran animasi jenjang Raudatul Atfal. Juara 1 yaitu jatuh pada video ke-13 dengan skor akhir 76,77 dengan judul Indahnya Pelangi, dengan tema Indahnya Pelangi Ciptaan Allah. Delegasi RA Tarbiyatul Banat. Atas nama Ibu Motimatun Eliyah, Sarjana Pendidikan. Juara kedua, video 32 dengan nilai 73,83 dengan topik atau tema wisata religi. Delegasi RA Al-Islah. Juara 3, video 49 dengan skor nilai akhir 68,48 dengan topik Aku Petani Hebat. Delegasi RA Nurul Yakin.
Selanjutnya, daftar juara lomba video pembelajaran animasi jenjang madrasah ibtidaiyah. Juara 1 diraih oleh video nomor 09 dengan skor akhir nilai 72,51 dengan tema belajar ibadah haji dan umroh bersama Ustadz Farid, delegasi MI Darussalam. Selanjutnya juara 2 video ke-10 dengan skor nilai akhir 71,46 dengan tema surat Al-Lahab jatuh pada delegasi MI Darul Ma'arif. Selanjutnya juara 3 video ke-15 dengan skor nilai akhir 67,45 tema sistem pencernaan manusia jatuh pada delegasi MI Al-Falah Midland. Dimohon kepada nama-nama peserta yang sudah disebutkan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami bacakan pemenang lomba sambutan Kepala Raudatul Atfal. Juara 1 jatuh kepada Bapak Imam Fauzi, Sarjana Pendidikan Islam, Delegasi RA Tarbiyah wa Ta'lim, alamat Banarsep Timur. Juara 2 Muhammad Ali Muhsin, Sarjana Pendidikan Islam, Delegasi RA Raudatul Ulum, alamat Sendir. Juara 3 Niswatul Mufarrohah, Magister Pendidikan, Delegasi RA Nurul Ihsan, Lenteng Barat. Selanjutnya lomba dirijen Guru Raudatul Atfal. Juara 1 Junaida, Sarjana Pendidikan, Delegasi RA Nurul Yakin, alamat Lembung Barat. Juara 2 Rosida Nur Maulidia, Sarjana Pendidikan, Delegasi RA Tarbiyatul Banat, alamat Moncek Tengah. Juara 3 Hurriyatul Ifadah, Magister Pendidikan, Delegasi RA Raudatul Ulum, alamat Sendir. Selanjutnya lomba MC Guru Raudatul Atfal. Juara 1 Raden Aisyah, STHI MPDI, Delegasi RA Nurul Yakin, alamat Lembung Barat. Juara 2 Husnul Khotimah, Sarjana Pendidikan, Delegasi RA Tarbiyatul Banat, alamat Moncek Tengah. Juara 3 Ulfatul Laili, Sarjana Pendidikan, Delegasi RA Miftahul Ulum, alamat Lenteng Barat. Adapun juara favorit lomba sambutan Kepala Raudatul Atfal jatuh kepada nama Ibu Hajah Siti Akidah, Sarjana Pendidikan, Delegasi RA Nurul Ulmah, alamat Lakdaya. Sekali lagi dimohon kepada nama-nama yang sudah saya sebutkan dipersilahkan untuk maju di sebelah kanan saya. Dan kepada yang terhormat Bapak Pengawas didampingi oleh seluruh Ketua KKM, KKG, Ketua KKRA untuk mendampingi sebagai pemberi hadiah pada ajang lomba yang kami sebutkan tadi. Kepada pemenang juara 1 video animasi dari RA Tarbiyatul Banat, di sini. Ya. Animasi dulu, silakan. Animasi, juara 1 animasi di sini. Juara 2 dari RA Al-Islah, dipersilakan. Juara 3 dari RA Nurul Yakin. Selanjutnya dari MI Darussalam, dipersilakan. Dari MI Darul Ma'arif, juara 3 MI Al-Falah Midland, dipersilakan. Ya, di sini.
MI Al-Falah Metelan. Baik, selanjutnya dipersilakan. Juara 1 dipersilakan. Juara 1 sambutan. Ada Bapak di bawah. Selanjutnya Bapak Muhammad Ali Mohsin. Ayo dipersilakan bagi nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ayo silakan, silakan. Ibu Niswatul Mufarrohah, kemudian Ibu Junaida, Ibu Rosida Normaulidia, Ibu Hurriyatul Ifadah, kemudian Ibu Raden Aisyah, Ibu Husnul Khotimah, Ibu Ulfatul Laili, dan Ibu Siti Akidah. Pemberian hadiah lomba akan diserahkan langsung oleh pengawas Kecamatan Lenteng. Fotografer. Dari barat Bapak. Dari paling barat Bapak. Dari paling barat RA. Ya. Baik, selanjutnya kepada juara 2. Selanjutnya kepada juara 1 video animasi tingkat madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya pemberian hadiah kepada, tetap di tempat ya, kepada lomba sambutan. Ke Pak Mansur. Juara 2. Selanjutnya kepada lomba dirijen.
kepada semua pengurus dan pengawas dimohon untuk foto bersama.